Saya bahagia walaupun yang ngamuk adalah jin kafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, siapa yang tidak salut dengan Iran? Iran, negara yang mampu mempertahankan harga dirinya ketika diserang oleh Israel. Dia mampu menyerang balik Israel. Membanggakan sebagai sebuah negara yang mampu menjaga harga dirinya di tengah negara-negara sekitar yang hanya membangun kemewahan. Tapi, sobat sekalian, ya, kita harus ingat bahwa serangan yang dilakukan oleh Iran ini bukan di dalam rangka membela Palestina, bukan di dalam rangka membela Islam. Menyerang Israel karena Iran diserang oleh Israel. Nah, ini catatannya. Jadi, menyerang Israel karena diserang oleh Israel. Jadi, kita bangga melihat Iran mampu membela dirinya, tapi pada saat yang sama, kita pun harus tahu batasnya bahwa ini bukan perang dalam rangka Islam, bukan perang dalam rangka membela Palestina, tapi hanya perang di dalam rangka membela kepentingannya saja. Sobat sekalian, siapa yang tidak kagum melihat Iran yang mampu membuat Israel kocar-kacir, kota Tel Aviv banyak gedung-gedung yang hancur, penduduknya pada mengungsi keluar. Luar biasa, kita senang karena belum ada negara yang bisa berbuat seperti itu terhadap Israel. Tapi jangan lupa, kita harus ingat juga kekuatan yang sama, kekuatan Iran ini belum lama, ya, beberapa tahun kemarin telah membuat jutaan rakyat sipil Ahlu Sunnah di Suriah harus mengungsi keluar dari Suriah dan menderita, mereka berpencar di seluruh dunia. Dan kekuatan yang sama ini, kalau kemarin di Israel, di Tel Aviv jatuh korban ratusan, dan kita gembira dengan itu, tapi ya jangan lupa juga di Suriah mereka membuat jatuh korban yang jumlahnya ratusan ribu. Datanya 600 ribu, ada yang mengatakan sampai ke 300 ribu, ada yang mengatakan sampai ke 1 juta dan seterusnya. Sobat sekalian, siapa yang nggak bangga dengan Iran? Siapa yang nggak kagum dengan Iran ketika negara ini mampu memproduksi alat-alat persenjataan yang canggih, alat-alat persenjataan rudal-rudal yang bahkan sistem pertahanan anti rudal Israel nggak mampu menghadang rudal-rudal tersebut. Luar biasa, negara yang lagi diboikot oleh dunia, yang lagi dikenakan sanksi, mampu membangun sistem pertahanannya, bahkan mampu mengembangkan senjata nuklir. Ini luar biasa gitu. Sementara tetangga-tetangganya masih membangun kemewahan, membesarkan perut-perut mereka saja, tapi Iran bekerja seperti ini. Ini kita kagum. Tapi harus ingat juga begitu. Senjata-senjata ini pula yang kemarin digunakan untuk membantai Ahlu Sunnah. Senjata-senjata ini pula yang digunakan untuk mengacaukan negara Yaman dan kemudian mempersenjatai Houthi yang ada di Yaman. Apa yang dilakukan Houthi di Yaman? Begitu mereka berkuasa, mereka menutup tempat-tempat markas-markas tahfidz yang ada di wilayah Yaman. Nah, demikian juga apa yang mereka lakukan? Mereka mempersenjatai Hizbullah, yang mana Hizbullah kemudian membantai Ahlu Sunnah yang ada di Suriah. Demikian juga yang mereka lakukan terhadap Ahlu Sunnah yang ada di Irak. Nah, dan yang menjadi pertanyaan, kalau Iran punya senjata yang begitu canggih dan mampu mengguncang Israel, kemana senjata ini sejak awal perang Gaza? Kenapa mereka tidak menggunakan ini kalau mereka memang akan membela Palestina dan membebaskan Al-Quds? Membiarkan hampir 2 tahun penderitaan rakyat Gaza, ya, bagaimana kelaparan, bagaimana jumlah korban yang besar, tapi mereka diam saja. Baru menggunakan senjata ini ketika mereka diserang. Jadi sekali lagi, senjata-senjata ini ternyata canggih, tapi bukan milik umat Islam dan tidak bisa diharapkan untuk kepentingan umat. Sobat sekalian, kita salut kepada Iran sebagai negara yang menamakan dirinya Republik Islam Iran. Wih, luar biasa. Republik Islam Iran. Apalagi pemimpinnya pakai sorban, jenggotnya banyak. Pakai jubah. Luar biasa. Tapi
Nah, ada tapinya juga. Ternyata Islamnya bukan Islam yang kita fahami. Islamnya ternyata adalah Islam yang destruktif. Ya, Islam mereka adalah Islam yang tidak percaya terhadap keutuhan Al-Quran. Dan mereka menganggap Al-Quran tidak utuh. Islam mereka adalah Islam yang melaknat sahabat-sahabat Rasulullah, melaknat Abu Bakar, Umar, Uthman, dan semua sahabat dianggap murtad kecuali hanya beberapa sahabat saja. Islam mereka adalah Islam yang melegalitaskan perzinahan dengan nama mut'ah. Ya, Islam mereka adalah Islam yang mengkultuskan imam-imam mereka sampai kepada tingkat ketuhanan, yang mengetahui yang gaib dan mengetahui bahkan kata Khomeini yang mengatakan bahkan sebutir pasir di padang pasir pun tidak ada yang lepas pengetahuannya oleh para imam. Ya, ternyata Islam mereka bukan Islam yang patut untuk kita akui sebagai yang sama dengan kita. Jadi kita akhirnya nggak bangga juga walaupun mereka pakai nama Republik Islam Iran. Ya, ini saya nyatakan bukan dalam rangka untuk kita membela Israel ketika perang melawan Iran. Sama sekali bukan. Tapi hanya untuk meluruskan terhadap euforia yang muncul di tengah masyarakat yang seolah-olah menganggap Iranlah yang akan membebaskan Al-Quds, Iranlah pahlawan Islam, Iranlah yang akan memperjuangkan Islam dengan kekuatannya. Ternyata jauh panggang dari api. Nggak seperti itu. Tapi sekali lagi, saya tetap berdoa agar dalam peperangan ini Iran menang. Saya tetap berdoa agar rudal-rudalnya masuk ke Tel Aviv dan menghancurkan mereka. Setiap kerusakan besar yang dibuat oleh mereka, maka itu mendatangkan kebahagiaan buat kita. Tetap kita seperti itu. Bukan karena apa-apa, bukan karena Iran pahlawan Islam, tapi karena dua monster ini yang lebih berbahaya adalah monster Israel. Maka kita senang ketika ada pihak yang menghancurkan Israel. Ya, beginilah kalau anggap saja ini ada jin kafir, ada setan jin kafir yang ngamuk di Tel Aviv, ngacak-ngacak Tel Aviv, membunuh orang, kemudian menghancurkan gedung-gedungnya. Saya bahagia walaupun yang ngamuk adalah jin kafir. Itu aja singkatnya seperti itu. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.